2011 kami bisa bangun kembali 7 niang yang ada, dan 6 niang itu kami tempati oleh keluarga-keluarga, dan salah satunya dijadikan sebagai tempat penginapan untuk wisatawan. Kami memulai membukanya tahun 2007. Ini bukan karena keinginan kami sendiri, karena orang melihatnya bahwa ini indah dan baik, dan bisa dijadikan tempat untuk refreshing bagi yang mengunjunginya. Wisata yang ada di Wereboning yang pertama sekali adalah budaya dan peninggalannya. Seperti yang ada di sini, ada 7 niang yang walaupun pada awalnya sudah hampir punah, tapi kami coba menggalinya, bagaimana proses pembangunannya. Akhirnya 2011 kami bisa bangun kembali 7 niang yang ada, dan 6 niang itu kami tempati oleh keluarga-keluarga, dan salah satunya dijadikan sebagai tempat penginapan untuk wisatawan. Rumah niang itu yang berbentuk bundar di bawahnya, lalu kerucut di atas. Ya, itu karena namanya rumah niang. Kalau dari orang tua dulu, pertama-tama rumah yang bentuk kerucut itu dan bundar di bawahnya itu tidak mudah dibawa atau diterjang oleh angin, karena dia oleng. Itu fungsi utama untuk menyelamatkan rumah ini. Fungsinya lantai yang pertama itu untuk dihuni. Lalu lantai yang kedua, hasil panen itu simpan di situ. Lantai yang ketiga, kalau panennya berlimpah, itu ke lantai 3. Lalu yang keempat, kalau lebih juga, ya simpan di atas. Kalau tidak, itu untuk pembibitannya itu simpannya di lantai yang keempat itu. Kalau yang kelima, itu hanya khusus sesajian. Tapi sesajian itu sewaktu kita berdiri di rumah, sekali saja dibuat sesajian yang di atas itu. Sekarang ini karena kami tidak mau bergabung atau tinggal bersama masyarakat itu tamu, karena ada tamu yang takut dengan asap. Ya, makanya kami berdiri satu nama rumah khusus untuk tamu. Ya, karena bagi tamu-tamu yang lain itu senang dengan masyarakat, tapi yang lain memang senang hidup bersama dengan masyarakat di dalam rumah ini, tapi karena asap itu. Ya, akhirnya kami putuskan satu rumahnya khusus untuk tamu. Salah satu produk pariwisata yang kita jual untuk wisatawan adalah tur secangkir kopi. Tur secangkir kopi ini adalah kita menawarkan program itu ke wisatawan agar wisatawan itu lebih mendapatkan sesuatu hal yang lebih berbeda di tempat lain. Bagaimana wisatawan itu mendapat informasi yang lebih lain dari tempat yang lain. Bagaimana kopi itu ditanam atau ceritanya kopi itu seperti apa. Terus kita ajak wisatawan itu sambil bercerita, berjalan ke kebun, dan terus di kebun juga kita berbagi cerita dengan wisatawan. Budidaya kopi itu hampir semua petani di sini, karena kita rata-rata penghasilan utamanya itu kopi. Makanya kita itu kopi itu menjadikan salah satu souvenir utama untuk oleh-oleh untuk wisatawan. Kalau keunggulan kopi di sini kan dia tidak pakai pupuk kimia, dia pupuk organik.
wisata alam di sekitar daerah Boa selain view-nya, juga pohon-pohon lokalnya yang masih asli. Kemudian pengamatan burung, kemudian ada tumbuh-tumbuhan lokal endemik semacam anggrek, delweis dan beberapa jenis tumbuhan bunga lainnya. Burungnya untuk sementara kita secara kasat mata kita hanya mengidentifikasi itu. Yang sering kita jumpai adalah burung lokal keong kalau bahasa Manggarainya. Bahwa masih banyak orang di luar sana yang bisa melihat dan mengunjungi kami. Ini adalah nilai tambah bagi kami. Terus mungkin di sisi yang berikutnya, di bagian yang berikutnya ada nilai tambah untuk pendapatan bagi kami. Ada nilai tambah yang dimana dari kunjungan ini, dari dibukanya sebuah destinasi ini menjadi sebuah objek wisata, ada nilai bahwa kami ada tambahan dari kegiatan atau dari pekerjaan utama kami sebagai petani. Kita harus menyampaikan bahwa apa-apa yang bisa dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh wisatawan. Sehingga kami coba membuat sebuah seperti yang terpampang di pos 1, seperti kalau ke Pancuran, kalau mandi hendaknya tidak boleh harus memakai kain atau apapun penutup badan sewaktu mandi, kalau tidak mandi di kamar mandi. Kemudian yang lain seperti yang di depan ini ada bundaran tersusun dari batu, bagi tamu tidak boleh naik di atas, kalau mengambil foto tidak apa-apa. Harapannya yang pertama sekali kami hanya menginginkan semakin banyak orang yang melihat ataupun mengunjungi kami, semakin banyak juga orang yang memperhatikan kami sehingga kami tidak terasa terisolasi, karena bagaimanapun kami adalah bagian daripada Indonesia yang walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia.